Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak bekal kita dalam rangka persiapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu semuanya akan kembali kepada Allah. Tidak ada orang tinggal selama-lamanya dalam kehidupan di dunia ini. Seberapa hebat pun orang tersebut, seberapa banyaknya harta yang dimiliki orang tersebut dalam kehidupan dunia, sekaya apapun, setinggi apapun pangkatnya, ya, sebesar apapun kekuasaannya, tidak ada semuanya yang kemudian melanggengkan kehidupannya dalam kehidupan ini. Semuanya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti urusannya setelah kembali kepada Allah, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah selama kehidupannya di dunia. Apakah fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan oleh Allah digunakan untuk kebaikan atau justru sebaliknya, untuk melakukan kerusakan, untuk melakukan kemungkaran, untuk melakukan berbagai macam perbuatan dosa dalam kehidupan dunia ini? Pasti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Umurnya dimintai pertanggungjawaban, hartanya dimintai pertanggungjawaban, kekuasaannya, pangkatnya, semuanya juga dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah ini semuanya untuk kebaikan. Salawat dan salam juga senantiasa kita limpahkan pada junjungan Allah dan Rasul Nabi Muhammad, keluarga beliau dan para sahabatnya semuanya. Mudah-mudahan kita tergolong umat yang istiqomah meniti risalah Islam dan mengikuti jalan dakwah yang telah beliau rintis. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Ya, yang hari ini mungkin banyak atau ada di antara saudara-saudara kita yang diuji oleh sakit dan dalam kondisi yang Masya Allah, suasana pandemi ini masih belum berakhir. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang ingin saya angkat dalam kajian pagi hari ini adalah terkait dengan bahaya kezaliman. Di antara hal yang banyak disebut dalam Al-Quran itu adalah tentang kezaliman. Kalau kita baca Quran, sering kita menjumpai kata-kata kezaliman. Innallaha la yuhibbul zalimin, la yuhibbul zalimin. Jadi banyak kalimat-kalimat kezaliman dalam Quran. Yang kesemuanya itu kemudian menegaskan bahwa yang disebut kezaliman itu adalah sebuah sifat, satu sifat atau perilaku yang buruk, satu sifat akhlak perilaku yang hina dan keji. Sehingga kalau kita perhatikan ayat-ayat Quran ketika berbicara tentang kezaliman, bisa jadi ayat itu menjelaskan tentang buruknya perilaku kezaliman tadi. Bisa juga kemudian ayat-ayat itu menjadi satu ancaman, celaan terhadap orang-orang yang berbuat kezaliman di dalam kehidupan di muka bumi ini. Begitu banyak bertebaran di dalam Quran ayat-ayat yang berbicara tentang zalim dan pelaku kezaliman ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satunya adalah misalnya ala la'natullahi 'alal zalimin di surat Hud ayat 18. Ingatlah laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Di surat Hud 102, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhdahu 'alimun syadid. Dan begitulah azab Tuhanmu jika dia mengadab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu sangat pedih lagi sangat keras. Kemudian di surat Saba ayat 40, naqulu lil ladzina dzalamu dzuqu 'adzaban naril
Kemudian di surat Ghafir ayat 18, wa ma lidzalimina min hamim wala syafi'in yuta. Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Di surat Al-An'am 21 Allah tegaskan innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim dia itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian selain ayat-ayat Quran banyak juga hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang memperingatkan kita umatnya ini tentang bahaya perilaku zalim. Ittaqul dzulma fa innal dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Jauhilah oleh kalian kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Kemudian al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim yang lain, ya, saling bersaudara seorang muslim itu dengan muslim yang lainnya. La yadlimu wa la yuslimu, ya, tidak mendolimi sesama muslim, saudara muslimnya juga saudara, tidak mendolimi dan kemudian juga tidak menelantarkannya. Nah, di jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi begitu banyak ayat maupun hadis yang kemudian menegaskan tentang bahaya perilaku zalim ini. Sehingga semestinya ini menjadi sebuah perhatian bagi kita umat Islam ini dalam kehidupan kita untuk betul-betul menjaga diri kita jangan sampai kita terjatuh kepada perilaku yang demikian berbahaya. Nah, ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa itu perilaku zalim? Sekarang kita bahas apa pengertian kezaliman. Secara bahasa disebutkan bahwa yang disebut al-dzulmu wa tusyai'i fi ghairi mawdhihi. Jadi kezaliman itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Biasanya yang sering kita dengar mungkin pengertian keadilan, adil, ya. Kalau adil itu wa tusyai'i fi mahallihi, ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya itu adil. Dan disebutkan adil tidak harus sama. Jadi kalau menempatkan sesuatu pada tempatnya itulah yang adil. Maka bisa jadi kalau misalnya punya dua anak ngasih uang saku, tentu ngasih uang saku yang sudah kuliah dengan yang masih SD beda besarannya. Ini namanya adil, ya. Tapi kalau sama justru malah gak adil. Jadi yang namanya adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan zalim itu kebalikannya. Jadi zalim itu adalah kebalikan dari adil. Wa tusyai'u fi ghairi mawdhihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Imam Al-Asfahani beliau menyebutkan bahwa menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya itu kemungkinan dua, karena mengurangi atau karena melebih-lebihkan, sehingga kemudian sesuatu itu tidak pada tempatnya, karena mengurangi, tidak menyempurnakan, atau justru kemudian berlebih-lebihan sehingga melampaui batas. Maka itu adalah perilaku menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan itu adalah kezaliman. Jadi kalau misalnya ada seorang ayah dikatakan zalim dengan anaknya, maka itu kemungkinannya seorang ayah tadi tidak melakukan, tidak memberikan sesuatu yang semestinya dia berikan kepada anaknya, ya, misalnya memberi nafkah dan lain sebagainya, maka itu adalah zalim karena dia mengurangi, tidak menyempurnakan apa yang semestinya dia lakukan. Atau sebaliknya dia melakukan sesuatu yang berlebihan. Makanya misalnya dalam mendidik sholat kan katanya boleh mukul, tapi mukulnya itu dalam rangka mengajar. Tapi kalau kemudian memukulnya itu berlebihan sampai kemudian menyakiti, maka itu berarti melampaui batas. Itu namanya kezaliman. Jadi zalim itu bisa jadi karena tidak menyempurnakannya atau karena berlebihan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kezaliman ini diharamkan oleh Allah. Ya. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai para hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Jadi Allah menegaskan sendiri bahwa Allah sendiri mengharamkan atas dirinya untuk berbuat zalim, untuk bersikap zalim. Wa ja'alahu bainakum muharraman, dan aku jadikan di antara kalian kezaliman itu juga diharamkan. Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling berbuat zalim. Jadi dalam hadis ini Allah menegaskan dirinya itu tidak zalim. Allah
berpikir kesalahan fatal ketika seorang manusia, seorang hamba berpikir dan beranggapan Allah telah berbuat zalim. Misalnya dirinya senantiasa mendapatkan musibah, kemudian dia berpikir Allah sudah menzalimi dirinya, Allah tidak adil, Allah sudah zalim terhadap diri saya. Maka ini sesungguhnya adalah cara berpikir yang keliru, ya. Karena tidak mungkin Allah itu berbuat zalim. Dan ditegaskan sendiri tadi, ya, Allah mengharapkan atas dirinya perilaku zalim. Dan di antara Asmaul Husna, Allah itu adil, Allah itu maha adil. Jadi tidak mungkin Allah itu kemudian zalim. Maka di surat Yunus ayat 44 Allah tegaskan, Innallaha yadliman nasa syai'an. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Tetapi manusialah yang sesungguhnya menzalimi